diam. Jangan pancing kemarahan Yo William. Siang ini, dengan mengabaikan Udin dan Hendro serta Lia dan Putri, Yo yang merasa bahwa mereka memang tidak cocok berteman dengannya memilih untuk jalan bersama dengan Tiara. Hal ini membuat Lia dan Putri sedikit merasa heran dan langsung bertanya kepada Udin. Din, tidak biasanya Yo seperti itu. Apakah dia tersinggung kepada kita yang meninggalkan dirinya tadi begitu saja? Tanya Putri. Bukan salah dia. Kau tanyakan kepada dirimu sendiri. Andai kau ditinggal begitu saja, bagaimana perasaanmu? Kata Udin balik bertanya lalu berjalan menuju ke kantin untuk menghampiri Yo yang akan membelikan air minuman untuk Tiara. Hai Yo. Sapa Udin begitu tiba di dekat sahabatnya itu. Hei Din. Kau belum pulang? Tanya Yo. Belum. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami? Tanya Udin. Aku malas Din. Level sahabatmu semuanya di atas rata-rata. Aku merasa rendah jika dekat dengan mereka. Jawab Yo seadanya. Jangan begitulah Yo. Aku kan sahabatmu juga. Apakah levelku sama dengan mereka? Tanya Udin bercanda. Aku justru memikirkanmu Din. Jika aku di sana, kau akan selalu bertengkar dengan Hendro. Lebih baik aku dengan Tiara saja. Kami sama-sama dari golongan rendah. Kata Yo sambil membayar harga minuman yang dia pesan. Kau mau Din? Aku belikan satu lagi ya. Tidak usah Yo. Oh ya Yo. Jika kau tidak keberatan, datang saja 3 hari lagi ke kota Kemuning. Aku akan mencari jalan agar kau bisa ikut masuk ke tempat acara itu. Kata Udin menawarkan. Kau terlalu mengkhawatirkanku Din. Aku memang memiliki rencana untuk datang ke kota Kemuning 3 hari lagi. Namun tidak untuk merepotkan dirimu. Aku akan jalan-jalan ke sana bersama dengan Tiara. Wah, bagus itu. Sekalian nanti aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling kota Kemuning yang sudah sangat maju. Kau tahu Yo, sejak perusahaan luar negeri berinvestasi di kota Kemuning, sekarang banyak bangunan tinggi dan pusat hiburan. Di kota Kemuning juga ada Tower Mall. Bangunan itu ada 17 lantai dan semuanya ada di sana kecuali nyawa cadangan. Kata Udin bercanda. Hahaha. Mana ada nyawa cadangan dijual? Balas Yo pula sambil tertawa. Sudah selesai kalian bicaranya. Jika sudah ayo jalan pulang. Atau kau mau menghabiskan waktu dengan bule miskin ini? Terdengar teguran dari arah belakang membuat kedua anak remaja itu memalingkan wajah ke arah datangnya suara tadi. Ternyata itu adalah Hendro yang sejak tadi tidak senang melihat kedekatan Udin dengan Yo. Baru saja Udin ingin mendamprat, Yo langsung memotong pembicaraan mereka. Oke lah Din. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kasihan temanmu ya kayak ini kelamaan menunggu. Kata Yo sambil tersenyum mencibir ke arah Hendro. Bule sialan. Kau menyindir aku ya? Tanya Hendro yang langsung mendekat. Itu pun kalau kau merasa. Jawab Yo lalu memberikan botol minuman kepada Tiara. Baru saja Yo ingin berlalu, tiba-tiba dia merasakan angin bersiur dari arah belakang. Dengan gerakan spontan, Yo hanya sedikit saja merunduk dan tampak layangan tangan Hendro hanya 1 inci lewat di atas kepalanya. Jangan main kasar Hendro. Aku tidak suka orang menguji kesabaranku. Kata Yo sambil mendorong Tiara agar sedikit menjauh. Suka atau tidak suka,
aku tidak akan puas sebelum menghajarmu. Kata Hendro lalu bersiap-siap untuk kembali menyerang. Oke. Jika itu maumu, ayo sedang saja. Tantang Yo sambil mengambil ancang-ancang. Sialan kau bule miskin. Terima ini. Kata Hendro lalu mulai menyerang. Us. Hai. Ciah. Kata Yo menghindari serangan itu lalu kembali berdiri tegak sambil menul hidungnya. Bangsat ini punya simpanan juga. Sekarang kau rasakan ini. Kata Hendro lalu menyeruduk ke arah Yo seperti banteng matador. Entah karena terlalu bersemangat, atau terlalu marah sehingga begitu Yo berkelit ke samping, Hendro pun langsung meluruk ke depan lalu nyangsang di celah kaki meja. Tampak kini ada benjolan sebesar telur puyuh di jidatnya karena menabrak salah satu dari kaki meja yang ada di kantin tersebut. Bukan salahku. Kau yang kurang berhati-hati. Kata Yo lalu kembali menul hidungnya layaknya seperti Bruce Lee. Kejadian ini kontan saja membuat para siswa yang masih belum pulang menjadi tertarik untuk menyaksikan perkelahian itu. Mereka tidak menduga bahwa Yo yang selalu diam dan sering diintimidasi oleh orang-orang ternyata bisa melawan juga. Bahkan tanpa menyentuh pun kini kening Hendro sudah benjut dengan warna merah lebam. Sebentar saja area kantin itu sudah dipenuhi oleh para siswa yang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena semakin ramai orang yang menonton kejadian itu serta diliputi rasa malu yang teramat sangat, membuat Hendro jadi gelap mata. Dia seperti hilang akal lalu mengangkat satu kursi dan melemparkannya ke arah Yo. Yo berhasil menghindar dari lemparan kursi itu. Tapi apes bagi Tiara. Dia terkena tabrakan kursi itu lalu jatuh terduduk di tanah. Tiara. Jerit Yo melihat Tiara jatuh tertimpa kursi yang dilemparkan oleh Hendro tadi. Kau tidak apa-apa Tiara? Tanya Yo yang sangat khawatir. Aku tidak apa-apa. Sudahlah jangan diteruskan. Kita harus tahu diri. Kata Tiara sambil bangun dan membersihkan pasir di rok yang dia pakai. Kau, Hendro. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, aku berhenti jadi laki-laki. Kata Yo lalu segera melayangkan tendangannya yang tepat mengenai kepala Hendro. Prak! Buk! Ark! Teriak Hendro sambil terjengkang. Bangun kau sialan! Ayo! Sampai di mana kemampuan berkelahimu? Kata Yo menjambak kerah baju anak sebaya dengannya itu lalu mengirimkan pukulan bertubi-tubi ke arah perut Hendro sampai anak itu terbungkuk menahan mual. Sialan kau bule miskin. Aku pasti membalas. Kata Hendro lalu menubruk dan mendorong tubuh Yo ke arah meja. Sedikit lagi punggung Yo akan menghantam meja yang berada di belakangnya. Dia lalu menahan sebelah kakinya dan dengan spontan mengangkat tubuh Hendro lalu membantingnya ke belakang sehingga tubuh Hendro terbanting tepat di atas meja. Ark! Sialan kau! Kata Hendro sambil menggeliat di atas meja lalu terguling ke bawah karena satu kaki meja itu telah patah. Udin, bawa temanmu ini pergi. Jika tidak, aku pastikan dia akan mati di sini hari ini. Kata Yo yang sudah mulai naik pitam. Sudahlah Hendro. Ayo kita pergi saja. Kau terlalu memandang enteng kepada orang lain. Kan sudah kena batunya jika begini. Kata Udin sambil membantu Hendro untuk berdiri. Bu. Ini ganti kerusakan meja dan makanan yang jatuh ke tanah. Maaf Bu. Yang rupiahku tidak cukup. Aku bayar pakai ini saja. Besok beritahu kalau kurang. Akan aku tambah.
kata Yo kepada pemilik kantin sambil memberikan 2 lembar uang $100. Aku belum selesai denganmu bule sialan. Besok aku pasti akan menghajarmu. Lihat saja, kata Hendro memberi ancaman. Kau tanyakan kepada seluruh orang di kawasan ini di mana rumah kakek Tengku Mahmud. Aku berada di sana. Jika mau mencari mati, datanglah ke rumah Mahaguru Silat itu. Kata Yo sambil menarik tangan Tiara diikuti tatapan melongo dan mulut menganga dari para siswa yang melihat perkelahian tadi. Siapa yang tidak kenal dengan Tengku Mahmud? Benar-benar tidak waras jika ingin membuka silang sengketa dengan orang tua aneh itu. Mereka kini saling berbisik karena kaget mendengar perkataan Yo tadi. Memang selama ini mereka tahu kalau Yo ini dari kampung Kuala Nipah. Tapi hanya Udin dan sedikit saja yang tahu kalau Yo ini tinggal di rumah Tengku Mahmud. Sudahlah Dro. Jangan mencari masalah. Tengku Mahmud itu adalah kakeknya Paman Tigor dan Yo itu adalah muridnya kakek Mahmud. Jika kau masih bersikeras juga, akibatnya akan kau tanggung sendiri. Jangankan ayahmu, Paman Tigor saja katanya takut sama kakek itu. Apalagi kita ini, kata Udin memperingatkan sahabatnya itu. Mendengar perkataan Udin yang memang apa adanya ini, membuat Hendro hanya mampu menelan ludahnya sendiri. Lalu dengan perasaan malu dan badan babak belur, dia akhirnya mau juga diajak pulang oleh Udin. Episode sebelumnya, Yo akan mewakili ayahnya ke kota Kemuning. Episode berikutnya, menggendong Tengku Mahmud lagi keliling pantai. William menggendong Tengku Mahmud lagi keliling pantai. Sepasang remaja berusia 17-an baru saja turun dari becak motor yang mereka tumpangi dari kampung Indra Sakti ke Kuala Nipah itu. Setelah membayar ongkos, mereka pun langsung berpamitan dan berpisah di persimpangan jalan untuk pulang ke rumah masing-masing. Yo, aku duluan ya, kata gadis itu yang memang rumahnya lebih dekat. Iya Tiara. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas rumah, aku akan ke rumahmu. Jawab Yo sambil tersenyum. Tiara hanya mengangguk dengan senyum khasnya lalu menunggu sampai Yo berbelok ke kanan untuk menuju ke rumah Tengku Mahmud yang terletak paling ujung sekali di antara rumah-rumah yang lainnya. Begitu pemuda itu tiba di rumah model panggung yang berdinding anyaman bambu itu, dia melihat seorang lelaki tua sedang duduk meluruskan kakinya sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan kipas yang dia bikin sendiri dari upi pelepah pohon pinang. Salam untuk Anda kek, kata Yo begitu tiba di depan tangga. Pemuda itu langsung saja naik, meraih tangan lelaki tua itu lalu menciumnya. Mengapa pakaianmu begitu kotor Yo? Tanya sang kakek. Ini kek, tadi sebelum pulang, kami bermain basket dulu. Jawab Yo berbohong. Apa benar bohongmu itu? Tanya si kakek yang membuat Yo kebingungan menjawabnya. Aku ganti pakaian dulu, kata Yo buru-buru masuk ke dalam untuk menghindari pertanyaan yang lainnya nanti. Dia tidak ingin ketahuan bahwa dirinya tadi telah berkelahi di sekolah. Jika sampai Tengku Mahmud tahu, entah hukuman apa yang akan diberikan oleh kakek tua itu kepadanya. Kemungkinan terbesar adalah menggendong orang tua itu di dalam tong drum lalu lari di sepanjang pantai. Setelah berganti pakaian, Yo pun langsung menyibukkan diri menyapu rumah, merebus air, kemudian membuatkan kopi untuk lelaki tua itu. Minum kes selagi masih panas, kata Yo dengan maksud baik. Namun balasan dari Tengku Mahmud membuatnya tertawa terbahak-bahak.
Minum selagi panas. Mau kau suruh terbakar lidahku ini? Bentak Tengku Mahmud sambil melotot. Hahaha. Maksudku, ya ditiup dululah. Jangan ditiup. Kan kakek ada kipas. Ya dikipas dululah. Masa iya kakek gok? Anak setan. Mau kau katakan kalau aku goblok ya? Kemari kau. Bentak Tengku Mahmud mulai kesal. Dia membentak. Tapi raut wajahnya sama sekali tidak marah. Bahkan terkesan lucu. Mau kakek apakan aku? Tanya Yo mulai merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya. Kemari kataku ya kemari. Jangan sampai aku yang datang. Iya kek. Aku datang. Kata Yo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kau ini ya. Mengapa mengata-ngatai aku yang tidak-tidak? Tadi kau suruh aku minum selagi panas. Setelah itu kau mau mengatakan kalau aku goblok. Kata Tengku Mahmud sambil menjewer telinga Yo William. Aduh. Ampun. Aduh kek. Bisa panjang telingaku ini. Kata Yo sambil meringis kesakitan. Biar seperti telinga keledai sekalian. Kata Tengku Mahmud. Hehehe. Baru kali ini ada guru mau muridnya cacat. Dasar guru semprul. Kata Yo membuat Tengku Mahmud kembali memelintir kupingnya. Tadinya Yo ingin mengata-ngatai orang tua itu lagi. Namun, dia tiba-tiba teringat pesan dari ayahnya di telepon agar jangan melawan dan berlaku sopan. Kelak jika orang tua itu meninggal, dia pasti akan merasa kehilangan. Mengingat hal ini, Yo pun menurut saja lalu memijit kaki Tengku Mahmud yang sedang berselonjor itu. Tumben kau kali ini baik. Ada apa denganmu? Tanya kakek Tengku Mahmud. Kek, jangan mati dulu ya. Aku tidak mau kalau kakek mati. Aku akan merasa kehilangan. Kata Yo dengan wajah sedih. Kalau memang anak setan ya setan saja. Kau mendoakan aku cepat mati ya? Bentak lelaki tua itu dengan mata mendelik. Bukan begitu maksudku kek. Kata Yo yang gagal sedih gara-gara ekspresi wajah Tengku Mahmud yang lucu itu. Kalau tidak mau aku mati, kau harus latihan. Jika tidak, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding biar mati sekalian. Ancam Tengku Mahmud membuat mulut Yo ternganga. Latihan apa lagi kek? Bukannya aku sudah tamat? Tanya Yo. Tidak ada kata tamat Yo. Selagi nyawa masih ada dalam jasadmu, tidak ada kata tamat untuk belajar. Kau baru bisa berhenti belajar jika kau sudah terbaring di dalam tanah. Selagi kau masih hidup, kau akan terus belajar, belajar dan belajar. Bahkan tanpa kau sadari pun, kau tetap belajar. Jadi, jangan katakan tamat. Sekarang ayo turun. Aku akan menyerangmu dan kau harus menghindarinya. Ingat, aku serius. Jika kau cedera karena keteledoranmu, maka jangan salahkan aku. Kata Tengku Mahmud memperingatkan. Baiklah. Siapa takut? Dengan tawon aja aku berani. Jawab Yo lalu langsung melompat dengan ringan ke bawah tanpa menginjak tangga. Tahan serangan. Kata Tengku Mahmud sambil melemparkan penutup gelas ke arah anak muda itu. Suara berdesing dengan kecepatan tinggi langsung mengarah ke bagian kepala anak itu. Namun Yo lebih sigap melemparkan sebutir kerikil ke arah benda itu. Tring! Terdengar bunyi sesuatu pecah di udara laku jatuh ke tanah. Penutup gelasku. Kata Tengku Mahmud sambil berteriak. Tok. Aku tidak menyuruhmu menangkis. Tapi menghindar.
Bentak orang tua itu begitu melihat tutup gelasnya hancur berantakan. Oh begitu ya. Ulang lagi kek, kata Yo. Ulang apanya? Sudah pecah begitu. Kau harus dihukum. Pergi ke belakang lalu ambil potongan tong drum itu. Gendong aku keliling pantai sampai 7 putaran. Perintah Tengku Mahmud. Dan hal yang paling ditakutkan oleh Yo pun terjadi juga di waktu menjelang sore itu. Apa bisa hukumannya ditukar dengan hukuman yang lain kek? Tanya Yo dengan wajah memelas. 7 putaran itu bukan sebentar. Padahal dia masih ada janji untuk menemui Tiara di rumahnya untuk meminta izin berangkat ke kota Kemuning. Jika dia harus menggendong Tengku Mahmud di sepanjang pantai sampai 7 putaran, bisa sampai senja baru selesai. Jika kau menolak, aku benturkan kepalaku ke tiang rumah ini. Ancam Tengku Mahmud sambil mengambil ancang-ancang untuk membenturkan kepalanya ke tiang penyangga teras rumah itu. Jangan kek, jangan. Iya. Aku akan menuruti semua perintah darimu. Kata Yo dengan wajah pucat dan langsung pergi ke belakang untuk mengambil potongan tong drum dengan diikuti dengan senyuman geli dari Tengku Mahmud. Tidak berapa lama kemudian, Yo pun sampai juga di depan dengan menyeret potongan tong drum yang terbuat dari plastik campuran itu lalu meletakkannya di hadapan Tengku Mahmud. Nah kek, masuk dan duduklah. Aku akan menggendongmu keliling pantai, kata Yo. Kini kakek Mahmud sudah duduk di dalam tong drum itu sambil tersenyum melihat Yo terhuyung-huyung bangun karena tadi dia harus berjongkok untuk menyandang tali yang terdapat pada tong drum tersebut. Ingat Yo, kau jangan seperti kuda gila lagi. Jika aku mati, kau tidak akan punya kakek guru lagi. Ancam Tengku Mahmud. Iya kek, jawab Yo. Lalu Yo pun berjalan menuju ke pinggir pantai dengan di punggungnya menggendong kakek Mahmud yang duduk di dalam tong drum itu. Episode sebelumnya. Jangan pancing kemarahan Yo William. Episode berikutnya. Tengku Mahmud nyaris celaka. Yo William. Tengku Mahmud nyaris celaka. Di sela-sela nafas yang memburu serta keringat yang bercucuran, Yo kini memberanikan diri untuk bertanya kepada kakek Tengku Mahmud tentang rencana mengunjungi kota Kemuning besok lusa sekaligus alasannya bahwa dia sengaja untuk mewakili ayahnya bagi menghadiri pesta penyambutan kebebasan Tigor dari penjara. Baginya, lebih baik sekarang saja memberitahu kepada Tengku Mahmud apakah dia diizinkan atau tidak. Andai diizinkan, dia akan berangkat besok lusa walau tanpa Tiara. Namun jika tidak diizinkan, dia akan segera memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia tidak diperbolehkan mengunjungi kota Kemuning karena tidak mendapat izin dari gurunya. Yo, sebenarnya ada hubungan apa antara ayahmu dengan Tigor itu? Tanya Tengku Mahmud tanpa memberitahu bahwa Tigor itu adalah cucunya. Begini kek. Ayahku tadi siang menelepon bahwa dia meminta aku untuk mewakilinya menghadiri pesta penyambutan kebebasan orang bernama Tigor ini. Katanya, Tigor itu adalah sahabatnya. Jawab Yo William sambil terus berjalan menggendong Tengku Mahmud yang duduk di dalam tong drum yang dia sandang. Andai aku perbolehkan, siapa nanti temanmu berangkat ke sana? Kau tahu kalau kota Kemuning itu tidak dekat. Jika dari Tasik Putri, maka perjalanan ke kota itu memakan waktu 10 jam. Jika kau mengambil jalan pintas dari Tanjung Karang, maka perjalanan akan memakan waktu selama 7 jam. Apa menurutmu itu dekat? Tanya lelaki tua itu. Tapi kek, jika aku tidak berangkat ke sana,
nanti orang yang bernama Tigor itu akan kecewa kepada ayahku. Mereka kan sahabat. Anak goblok. Aku tidak mengatakan kau tidak boleh pergi. Yang aku tanyakan, siapa nanti kawanmu ke sana? Bentak Tengku Mahmud sambil mencak-mencak di atas gendongan Yo William membuat anak remaja itu menyeringai kesakitan karena tali sandang yang digunakan sebagai pengikat tong drum itu menggesek kulit pundaknya. "Tiara kek," jawab Yo seenaknya. "Hah? Apa katamu? Tiara?" "Hei Yo. Dia itu anak gadis orang. Enak saja kau mau membawa anak gadis orang pergi jauh-jauh begitu." Kejut Tengku Mahmud. Mungkin karena terlalu terkejut sampai dia menggelinjang di dalam tong drum itu membuat lobang tempat mengikat tali itu koyak yang membuat drum itu lepas lalu jatuh bersamaan dengan Tengku Mahmud. Kedebuk. "Ada au. Pinggangku. Patah pinggangku. Hei anak goblok. Kau sengaja ya?" bentak kakek Mahmud sambil terlentang di pasir pantai itu. "Itulah kakek. Penyakit dicari sendiri. Lalu menyalahkan orang lain," kata Yo yang juga jatuh terduduk akibat tarikan tali sebelah lagi di pundak kirinya. Perlahan-lahan Tengku Mahmud bangkit dan meludah ke sana kemari karena mulutnya dimasuki oleh pasir. "Heh anak goblok. Tadi Tiara katamu kan? Apa kau sudah meminta izin dari orang tuanya?" tanya Tengku Mahmud. "Bagaimana aku mau minta izin? Kan sedang menjalani hukuman," jawab Yo dengan kesal. Lama-lama kesal juga dia karena hukuman ini. Dia batal meminta izin kepada orang tua Tiara tentang rencananya untuk mengajak gadis itu berangkat bersama ke kota Kemuning. "Jika kau ingin mengajak gadis itu, ajak orang tuanya sekalian," usul Tengku Mahmud kepada muridnya itu. "Begitu juga boleh kek. Tapi, mengapa kakek tidak mau ikut? Ayolah kek sesekali kita melihat kota. Jangan di sini terus. Lama-lama jadi hantu laut nanti kakek," kata Yo sambil bercanda. "Dasar anak jin iprit. Berani kau menyumpahi aku jadi hantu laut, hah?" bentak Tengku Mahmud lalu bangkit berdiri dan menyerang Yo dengan serangan kilat. "Hei, ciaat!" tampak Yo pontang-panting menghindari serangan itu. Namun begitu, satu pun pukulan yang dilepaskan oleh Tengku Mahmud tidak mengenai sasaran. "Sekarang keluarkan jurus jari hantumu itu," perintah Tengku Mahmud sambil menyambar beberapa kulit kerang. "Lihat serangan," kata Tengku Mahmud memperingatkan. Wus, wus, trak. Terdengar dua benda beradu lalu hancur berkeping-keping jatuh ke atas pasir pantai itu. "Sekali lagi," perintah Tengku Mahmud. Melihat ini, Yo langsung berlari menghampiri pohon kelapa lalu segera mengambil beberapa batang lidi kemudian bersiap-siap menunggu serangan. Wus! Tampak sebuah kulit kerang melesat dengan kecepatan tinggi mengarah ke arah kepala Yo. Namun anak itu tidak tinggal diam. Dia langsung membalas dengan meluncurkan lidi kelapa yang ada di tangannya dan wus! Kini tampak lidi kelapa itu menembus kulit kerang dan melesat menuju ke arah Tengku Mahmud. "Kek, menghindar!" teriak Yo. Terlambat. Tengku Mahmud sudah ambruk duluan. "Kakek!" jerit Yo lalu berlari menghampiri lelaki tua itu. "Kek, aku tidak sengaja. Bangun kek. Kek, jangan mati," kata Yo mulai menangis. Dia sangat menyesal tadi mengapa dia mengeluarkan jurus jarum peraknya. Andai hanya lemparan jurus jari hantu, kemungkinan tidak sampai sebegitu parah. "Kek, bangun kek. Jangan mati kek. Aku tidak mau kehilangan kedua kalinya,"
kata Yo sambil mengguncang-guncang tubuh Tengku Mahmud. Dasar anak goblok. Apa kau kira semudah itu bisa melukaiku? Kata Tengku Mahmud tiba-tiba membuka matanya lalu tertawa terbahak-bahak. Nih makan lidi kelapamu itu. Kata Tengku Mahmud sambil memberikan lidi kelapa yang terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya kepada Yo William. Hehe. Hehehe. Hampir saja jadi hantu laut. Kata Yo tertawa sambil terguling-guling di pasir. Andai ada yang melihat, sudah tentu orang akan mengira bahwa kakek dan cucu itu sama-sama tidak waras. Anak kurang ajar. Aku tahu tidak mudah lagi untuk menyerangmu. Sekarang, aku perintahkan serahkan kupingmu secara sukarela. Kata Tengku Mahmud membentak. Kan. Selalu saja begitu. Kalau mampu, mengapa tidak melakukannya sendiri? Tantang Yo. Anak jin ifrit. Kemari kataku. Bentak orang tua itu yang mulai hilang kesabaran. Iya, ini kupingku kek. Kata Yo mendekat lalu pasrah jika kupingnya akan dijewer oleh kakek Tengku Mahmud. Namun yang tidak disangka oleh Yo adalah, Tengku Mahmud malah mengusap kepala anak remaja itu lalu menul hidung Yo yang seperti biasa sering dia lakukan. Tidak jadi dijewer kek? Tanya Yo mulai membuka perkara baru. Oh. Kau menantangku ya? Baiklah. Sini telingamu. Kata Tengku Mahmud sambil mengulurkan tangannya. Sudah tidak berlaku lagi kek. Kata Yo lalu lari pontang-panting meninggalkan lelaki tua itu. Sejenak dia berhenti lalu kembali lagi untuk mengambil tong drum yang sudah rusak tadi. Lalu kemudian lari lagi meninggalkan Tengku Mahmud yang hanya menggeleng kepala saja melihat ulah dari Yo William itu. Anak ini. Jika aku tadi tidak mengeluarkan tenaga, kemungkinan besar batang leherku yang tertembus oleh lidi kelapa yang dilemparkannya tadi. Semoga saja dia tidak mudah menurunkan tangan kasar kepada orang lain. Jika tidak, dia akan banyak mengakhiri nyawa orang lain. Uang dia punya. Kekuasaan dia punya. Kepandaian juga melebihi diriku. Semoga saja aku tidak salah mendidik murid. Kata Tengku Mahmud membatin dalam hati. Lalu orang tua itu melangkah cepat untuk mengejar Yo William yang sudah jauh di ujung sana berlari sesekali mencebur ke dalam air laut yang berombak itu. Episode sebelumnya, menggendong Tengku Mahmud lagi keliling pantai. Episode berikutnya, Yo akan ditemani oleh dua gadis. Yo William. Yo akan ditemani oleh dua gadis. Malam itu, sambil ditemani oleh Tengku Mahmud, Yo pun akhirnya mendatangi rumah Tiara yang masih berada dalam kawasan perkampungan pinggir pantai itu. Sambil mengucapkan salam yang juga disambut oleh tuan rumah, mereka pun mempersilahkan orang tua yang sangat dihormati di kampung itu. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya Tengku Mahmud pun menyampaikan juga maksud dan tujuannya kedatangannya ke rumah orang tua Tiara ini. Begini Matt, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa Tigor, cucuku yang berada di kota Kemuning sudah akan bebas dari penjara besok. Jadi kedatangan kemari untuk meminta agar kau menemani Yo untuk berangkat ke kota Kemuning besok lusa. Awalnya, Yo sudah berjanji dengan Tiara di sekolah bahwa mereka akan berangkat menghadiri pesta itu. Namun, rasanya kurang pantas dipandang mata jika seorang anak gadis orang dibawa oleh anak lajang seperti Yo ini. Apalagi mereka hanya berdua saja. Kata Tengku Mahmud menyampaikan maksud kedatangannya itu.
Apakah Tigor yang selalu membantu masalah kesusahan di kampung ini Paman Mahaguru? Tanya ayah Tiara yang bernama Madun itu. Benar Matt. Hanya ada satu orang bernama Tigor Habonaran di kota Kemuning. Kau pasti tahulah apa yang terjadi dengannya sampai masuk penjara. Itu semua karena mereka berhutang nyawa kepada Tigor. Jadi, itu jugalah sebabnya aku tidak terlalu merasa malu ketika dia masuk penjara. Apakah kau setuju jika aku memintamu untuk berangkat ke sana? Tanya Tengku Mahmud lagi. Begini Paman Mahaguru. Bukannya aku ingin membangkang. Tapi, besok aku akan ke laut dan 5 hari baru kembali ke darat. Sekarang aku akan bertanya dulu kepada Tiara. Kata Madun. Tiara, kemari sebentar nak. Panggil lelaki setengah baya itu. Tak lama setelah itu, seorang anak gadis yang cukup cantik dan manis pun keluar dari dapur menuju ruangan tengah sambil membawa nampan berisi air teh manis. Iya ayah. Jawab anak gadis itu lalu mempersilahkan tamunya untuk minum. Kakek Tengku, silahkan diminum airnya. Kata Tiara mempersilahkan. Jangan minum selagi panas kek. Bisik Yo membuat Tengku Mahmud mendelikkan matanya ke arah Yo. Yo langsung tertunduk dan tidak berani lagi berkata-kata. Tiara, apakah benar kau sudah berjanji dengan Yo ini untuk berangkat ke kota Kemuning? Tanya sang ayah. Benar ayah. Sebenarnya bukan hanya aku saja. Ada Lia dan Putri juga yang akan pergi ke sana atas undangan Udin dan Hendro. Jawab gadis itu. Yo, jika Paman mengizinkan, apakah kau berani berjanji bahwa kau akan menjaga anak gadis Paman ini dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang Paman beri? Tanya Pak Madun sambil menatap Yo dengan serius. Sebelum menjawab, Yo terlebih dahulu memandang ke arah Tengku Mahmud seolah-olah sedang meminta keberanian untuk menjawab pertanyaan itu. Jawab Yo. Kalau kau tidak sanggup, maka lupakan saja. Tapi jika kau sanggup, kau harus memegang amanah. Bagi lelaki, janji itu adalah hutang. Menjaga amanah sama dengan menjaga harga dirinya. Karena jika seorang lelaki mengabaikan amanah, akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain suatu saat nanti. Kata Tengku Mahmud. Saya Yo William berjanji tidak akan mengabaikan kepercayaan dari Anda Paman. Jawab Yo. Baiklah. Jika sudah begitu, kalian boleh pergi. Apakah kalian punya cukup uang? Tanya Pak Madun. Kek, uangku banyak. Aku saja pusing menghabiskannya. Bisik Yo kepada Tengku Mahmud. Apakah kau punya uang Yo? Jika tidak, Paman akan berikan kalian uang saku. Tanya Paman Madun lagi. Uangku ada Paman. Sangat cukup. Tapi jika Paman sedikit ragu, sebaiknya Tiara boleh mengajak sahabatnya yang lain. Mungkin kami bisa pergi bertiga atau berempat. Kata Yo. Bagaimana Tiara? Ini jauh lebih baik untukmu. Kata sang ayah. Tiara punya seorang sahabat waktu di SMP dulu. Namanya adalah Lestari. Besok aku akan tanyakan kepadanya. Tapi apakah benar tidak apa-apa Yo? Ongkos ke sana kan mahal. Tanya Tiara. Tidak apa-apa. Kalau uangku habis, aku bisa menjual ponselku ini. Jawab Yo bercanda. Anak hantu. Kau seriuslah sedikit. Kita ini lagi di rumah orang. Kata Tengku Mahmud sambil menjewer kuping Yo William membuat Pak Madun, istrinya dan Tiara tertawa melihat adegan itu. Iya kek. Ampun kek. Uangku ada di dalam sini.
kata Yo sambil mengeluarkan sekeping debit cardnya. Baiklah. Besok kau hubungi sahabatmu itu Tiara. Jika dia mau, kalian bisa berangkat bertiga, kata Pak Madun. Setelah selesai membahas masalah anak muda ini, Tengku Mahmud pun meminta diri untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, setelah kembali dari sekolah, dengan ditemani oleh Yo William, Tiara pun berangkat menaiki becak menuju pinggiran kampung Indrasakti. Kebetulan saat itu Lestari ada di rumah dan dengan tersenyum menyambut kedatangan sahabat SMP-nya itu. "Hei Tiara, tumben kemari. Biasanya kau selalu lupa sama aku," kata Lestari sambil melirik ke arah Yo William. "Iya, aku selalu sibuk." "Oh ya, perkenalkan, ini adalah Yo, sahabatku di SMA Indrasakti ini," kata Tiara. Yo dan Lestari pun langsung bersalaman dan saling menyebut nama masing-masing. "Oh ya Tari, aku kesini ingin mengajakmu menghadiri pesta di Martins Hotel. Apakah kau punya waktu?" tanya Tiara kepada sahabatnya itu. Martins Hotel yang berada di kota Kemuning kan? Wah, aku bermimpi untuk pergi ke sana. Apalagi Tower Mall. Sekalipun aku tidak pernah pergi ke sana, kata Lestari dengan wajah terkejut. "Tapi, apakah kita mampu untuk pergi ke sana Tiara?" tanya Lestari lagi. Dia tahu benar bahwa ke sana pun sudah memakan biaya yang banyak. Apalagi untuk belanja di Tower Mall milik perusahaan Future of Company itu. "Kau tidak perlu khawatir Lestari. Biar aku yang akan menanggung semua biaya keberangkatan kita. Jika nanti ada waktu, bisalah kita singgah ke Tower Mall itu. Aku juga penasaran. Karena kata Udin, ada gedung 17 lantai yang isinya adalah toko jualan semua. Aku juga belum pernah masuk ke mall seumur hidupku," kata Yo pula dengan polos. "Bagaimana Tari? Apakah kau mau ikut? Ayolah. Aku tidak punya teman. Aku agak sungkan jika berjalan berduaan dengan Yo. Makanya itu aku mengajakmu. Ayahku juga berpesan jika aku harus mengajakmu untuk pergi bersama," kata Tiara penuh harap. "Baiklah. Jadi, kapan kita berangkat ke kota Kemuning itu?" tanya Lestari. "Besok pagi pukul 8. Aku akan memesan taksi. Besok kita berangkat naik taksi saja," kata Yo. "Wow, taksi. Mahal Yo. Mengapa kita tidak naik bus saja?" tanya Lestari. "Pusing aku kalau naik bus. Selalu berhenti. Biarlah sedikit mahal. Asalkan nyaman," kata Yo. "Oke. Besok aku akan ikut dengan kalian. Awas kalau sampai ingkar janji," kata Lestari mengancam. "Beres. Kau tenang sajalah," kata Yo dan Tiara bersamaan. Setelah itu, mereka pun berpamitan untuk kembali ke kampung Kuala Nipah. Episode sebelumnya, Tengku Mahmud nyaris celaka. Episode berikutnya, tiba di kota Kemuning. William tiba di kota Kemuning. Kurang dari pukul 4 sore, satu unit taksi berhenti tepat di jalan besar yang sudah tidak jauh dari Martins Hotel. Tampak mulai dari area parkir hotel itu, sampai keluar sudah dipenuhi oleh berbagai jenis mobil yang terparkir. Hal ini yang membuat sang sopir tidak bisa mengantar Yo William, Tiara dan Lestari langsung ke depan hotel. "Maaf anak muda. Bapak hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Ini karena semua jalan sudah ditutup oleh kendaraan lain,"
kata Pak sopir taksi itu. Tidak apa-apa Pak. Kami bisa jalan kaki menuju hotel. Lagi pula tidak terlalu jauh. Paling hanya 50 meter. Kata Yo lalu membuka pintu dan keluar dari dalam taksi tersebut. Dia juga tidak lupa membukakan pintu untuk kedua gadis itu, kemudian membayar ongkos taksi lalu mengajak mereka berdua untuk berjalan menuju ke hotel tempat acara akan berlangsung. Baru saja Yo, Tiara dan Lestari melewati beberapa mobil yang terparkir, kini ponselnya sudah berdering. Yo buru-buru merogoh sakunya untuk mengeluarkan handphone lalu melihat ke arah layar. Ayah, pikir Yo dalam hati lalu segera menjawab panggilan itu. Halo ayah, kata Yo begitu panggilan itu terhubung. Yo, kau sudah sampai di kota Kemuning kan? Kata suara lelaki setengah baya di seberang sana. Iya, bagaimana ayah bisa tahu? Tanya Yo heran. Wajar jika dia merasa heran. Ini karena ayahnya saat ini sedang berada di Star Hill. Itu tidak penting. Yang jelas, kau harus bisa menjaga sikap. Akan banyak kejutan nanti di sana. Hanya satu pesan ayah. Tutup wajahmu menggunakan masker nanti dan jangan biarkan siapapun mengambil gambarmu. Mengerti? Kata sang ayah. Mengapa ayah? Tanya Yo heran. Sudahlah. Kau lakukan saja apa yang ayah katakan. Ingat Yo. Jaga sikap dan tetaplah merendah. Sekali lagi ayah katakan. Akan banyak kejutan bahkan yang tidak pernah kau bayangkan dalam hidupmu. Itulah alasan mengapa ayah merelakanmu dididik oleh kakek uyutmu dan Tengku Mahmud. Ini semua agar kau tidak mudah lupa diri dan sadar bahwa kau masih berpijak di atas bumi yang sama dengan orang lain. Walaupun Yo sedikit agak kebingungan, namun dia mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh ayahnya tanpa membantah sedikitpun. Baik ayah. Jangan khawatir. Aku akan menjaga sikapku nanti. Kata Yo. Bagus. Ingatlah bahwa ayah memang berada di Star Hill. Tapi mata dan telinga ayah berada di mana-mana. Kata lelaki itu lalu mengakhiri panggilan. Ada apa Yo? Tanya Tiara. Ayahku menelepon dari Star Hill. Jawab Yo. Star Hill itu kota seperti kota Kemuning inilah Yo. Tanya Lestari penasaran. Kota Kemuning ini mungkin setengahnya Jewel Star. Sedangkan Jewel Star itu berada di tengah-tengah Star Hill City. Jawab Yo. Kemana kita harus membeli masker? Tanya Yo. Mengapa Yo? Apakah kau sedang flu? Tanya Tiara. Iya. Kau jangan dekat-dekat. Nanti tertular. Kata Yo lalu berjalan mencari toko untuk membeli masker. Dengan didampingi oleh dua gadis cantik, Yo sang pangeran tampan itu pun memasuki sebuah toko dan langsung membeli masker untuk dia kenakan. Memang jika dilihat, sangat tampak perbedaan antara gaya Yo ini dari yang lainnya. Walaupun tampak bersahaja, jika diperhatikan, semua yang dia pakai itu adalah buatan dari perancang terkenal dari Milan, Italia. Dari mulai sepatu, celana, jas, sampai ke kacamata hitamnya pun bukan sembarang orang yang bisa memilikinya. Yo tidak pernah tahu akan hal itu. Yang penting baginya berpakaian. Karena akan terasa sangat aneh jika dia hanya mengenakan jas dan sepatu dengan kacamata mahal namun tidak memakai celana. Aneh bukan? Intinya saat ini, selain bangga didampingi oleh kedua gadis belia yang masih segar, Tiara dan Lestari juga bangga bisa berjalan berdampingan dengan Yo yang tidak norak dan terkadang cukup memiliki wibawa serta watak kepemimpinan.
Ketika berjalan, dia tidak pernah mendahului kedua gadis itu, melainkan selangkah di belakang. Ini karena, agar dia bisa menjaga kedua gadis itu karena memang mereka saat ini adalah tanggung jawabnya. Baru saja Yo dan kedua pendampingnya itu akan menuju ke arah hotel, tiba-tiba dari arah mobil yang diparkir terdengar seseorang meneriakkan namanya. "Hei Yo, kau sudah di sini." Mendengar ini, kontan saja ketiga anak muda itu menolehkan wajahnya ke arah datangnya suara tadi. "Hei Din," balas Yo sambil tersenyum. Namun senyuman itu langsung pupus tak kala di belakang Udin menyusul Hendro, Putri dan Lia. "Hah? Bule miskin ini. Apa yang dia lakukan di sini?" tanya Hendro langsung melabrak ke arah Yo William. "Hei bule miskin. Apa yang kau lakukan di sini? Pulang saja. Di sini pelayan sudah cukup," kata Hendro sengaja mengeraskan suaranya agar yang lalu lalang di tempat itu mendengar perkataannya. "Mengapa Hendro? Apakah aku tidak boleh datang ke sini?" tanya Yo dengan santai. "Aku ingin bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Hendro lagi masih dengan senyum menghina. Ternyata anak ini belum kapok juga setelah babak belur 3 hari yang lalu di tangan Yo. "Aku kemari karena ingin menghadiri undangan." "Mengapa?" tanya Yo. "Hah? Undangan katamu? Bukankah kartu undangan itu sudah kau berikan kepadaku?" tanya Putri sambil mengeluarkan kartu undangan miliknya dan berharap bahwa itu tidak palsu. "Kau jangan mencari masalah di sini Yo. Jika kau nanti diusir, itu bisa mencoreng nama baik sekolah kita," kata Lia pula. Mendengar perkataan Lia ini, Tiara dan Lestari langsung saling pandang dan mencolek lengan tangan Yo. "Yo, apakah kau yakin kita tidak diusir?" tanya Lestari. "Kau tenang saja. Ada aku di sini. Kita pasti bisa masuk ke hotel itu untuk menghadiri acara," jawab Yo. "Hahaha. Kasihan sekali kedua gadis ini. Mengapa kalian mau saja dibodohi oleh bule miskin ini? Hah? Jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencari malu," kata Hendro mencibir diikuti gelak tawa dari Lia dan Putri. "Sudahlah. Dia kan tidak merugikan kalian. Mengapa begitu usil? Dia bebas mau berada di mana yang dia suka. Apa dia ada mengganggumu?" tanya Udin yang tidak senang melihat Yo dihina. "Bukan begitu Din. Masalahnya adalah, jika nanti dia dipermalukan oleh petugas yang memeriksa kartu undangan, kita bisa ikut malu. Bagaimanapun, dia adalah siswa di sekolah yang sama dengan kita," kata Putri. "Mungkin dia merasa keren datang kemari dengan didampingi oleh 2 orang gadis sekaligus. Mungkin keren bagi yang tidak tahu. Tapi bagi kami, kedua gadismu ini hanyalah sampah di sekolah. Sama sekali tidak ada kerennya. Hahaha. Tutup mulutmu Hendro. Atau aku akan membungkam mulutmu itu dengan sepatuku ini," bentak Yo yang mulai terpancing emosinya. "Hahaha. Di sini adalah sarangku. Kau berani? Hah? Ayo lakukan. Aku pastikan kau akan pulang tinggal bangkai ke Kuala Nipah," kata Hendro sambil menantang. Andai saja Yo tidak mengingat pesan dari kakek Tengku Mahmud dan pesan dari ayahnya di telepon tadi, kemungkinan dia sudah menghajar Hendro ini. Setidaknya menamparkan mulutnya yang seperti corong radio rusak itu. "Sudahlah. Kalian mau masuk atau tidak? Jika tidak tinggal saja di sini," kata Udin lalu menghampiri Yo.
Aku akan mencari cara agar kalian bertiga bisa masuk. Kata Udin lalu melangkah mendahului mereka. Tidak perlu Din. Aku bisa masuk sendiri. Percayalah. Kata Yo yang diikuti oleh cacian dan makian dari Hendro. Kau lihat saja nanti. Aku akan meminta petugas itu untuk melemparkan kalian bertiga di pinggir jalan. Kata Hendro lalu pergi. Pulanglah Yo. Bawa kedua sahabatmu ini. Jangan bikin malu kami nanti di sana. Kata Lia lalu menarik tangan Putri untuk segera meninggalkan ketiga orang itu dengan pikiran masing-masing. Episode sebelumnya, Yo akan ditemani oleh dua gadis. Episode berikutnya, kedatangan ketua Dragon Empire.